Saya mencurigai ada pihak di balik demo berjilid-jilid mahasiswa yang berniat bukan agar tuntutan mahasiswa terkabul, tapi agar kericuan terjadi dan jatuh korban yang akan dianggap martir dan berusaha agar kekacauan yang berujung penjatuhan rezim ini dilakukan. Apakah betul mereka adalah pihak yang sakit hati kepada Prabowo, ataukah ini adalah pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seakan-akan demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tak kunjung henti ini ditunggangi dan juga dibiayai oleh tangan-tangan tak terlihat, shadow hands, yang berupaya agar pada akhirnya terjadi sebuah ricuh, sehingga akan terjadi sebuah situasi martyrdom yang akan memicu penggulingan rezim. Mari kita bahas. Demo kemarin itu berarti total sama hari ini tuh di 3 hari ya, 4 hari ya. Pokoknya total segitulah. Dan ini juga tuntutannya tuh jelas mengarah ke satu poin yang selalu ada, yaitu MBG dan... Tapi Trisakti enggak loh? Enggak ya? Enggak. Trisakti lebih cerdas, lebih masuk akal dibandingkan kampus-kampus negeri yang katanya favorit itu. ITB juga enggak. ITB hanya meminta evaluasi, enggak meniadakan. Oke. Tapi kan maksudnya di satu sisi ya, seperti yang kita tahu ya, bahkan UGM kemarin ya yang forumnya... Iya, di GIK ya, yang dihadiri oleh Menteri ATR Nusron Wahid, lalu kemudian Menteri Wamen Pertanian, Wamentan ya, Pertanian ya, Tan betul ya, Pertanian ya, Sudaryono ya kalau nggak salah, dan juga Menteri Pengentasan Kemiskinan ya, BPPK ya, Budiman Sujatmiko. Iya. Ini kan lagi nggak kondusif ya, bahkan maksudnya di forum mahasiswa, terus juga ada juga di jalanan demo berjilid-jilid ini. Menurut Mas Denny secara general dulu kali ya, ini Indonesia lagi ada apa sih bisa sampai seribut ini? Apakah karena benar pemicunya hanya karena kemarin MBG tuh ada dugaan korupsi atau gimana? Yang pertama, demo adalah bukti bahwa demokrasi ini masih berdiri dan dijaga pelaksanaannya, dan kebebasan menyampaikan pendapat dan juga perbedaan mereka ini sesuatu yang masih diberikan ruang. Oke, dan saya mendukung itu. Jadi saya tidak pernah mengecam demonya. Yang saya kecam di sini adalah kalau sudah satu tanpa izin, dan kedua itu mengganggu masyarakat, terutama masyarakat bawah dan kecil ini untuk mencari nafkah. Tapi kembali ke yang tadi, saya mendukung adanya penyampaian aspirasi berkelompok. Mereka ini menyampaikan protes dalam bentuk apapun, yang penting tidak anarkis, dan apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang memang didasarkan dari data riset yang terus kemudian akhirnya mereka sampaikan dengan benar. Nah, seringnya mereka ini, dan ya saya maklumi kalau mereka marah, tetapi melakukan sesuatu sebagai balasan atas sesuatu yang mereka rasa terjadi pada mereka. Ini sesuatu yang kalau saya katakan ya, ini enggak baik. Sama seperti saat orang pergi Jumatan, sandalnya hilang, terus dia ngemaling sandal orang lain. Nah, saat mereka merasa bahwa orang atau pemerintah ini melakukan hal yang tidak adil kepada dirinya, maka saat mereka ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak adil, ini tentu saja akan mengurangi nilai positif dari kebenarannya itu. Tapi maksudnya apakah memang benar nggak ada otak atau dalang di balik pergerakan sebesar ini? Karena maksudnya ini nggak hanya 1 atau 2 lapisan. Pergerakannya secara kemunculan, saya pikir ini muncul dari nurani mahasiswa ini tadi. Jadi saya ingin katakan mahasiswa-mahasiswa ini itu bukan mahasiswa yang mereka ini dibayar untuk meneriakan sesuatu. Saya yakini 100%. Tetapi kenaifan mereka inilah yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini tadi, dengan menampilkan film Pesta Babi yang tidak cover both sides, dan terus kemudian melakukan cherry picking, memberikan data yang menggugah emosi mereka sehingga timbul kemarahan. Padahal sejatinya dalam hidup ini segala hal itu pasti memiliki sisi yang akan seperti dua mata uang yang saling berlawanan. Dan ini sesuatu yang mungkin anak-anak mahasiswa ini nggak banyak yang bisa mengerti, sehingga kalau mereka terperangkap kepada sebuah pergerakan yang banyak, lalu terus kemudian muncul wisdom of crowd yang nggak kondusif di sini, maka mereka akan seperti itu berteriak revolusi, padahal
ya mereka bisa menyatakan apa yang mereka inginkan. Tapi yang maksudnya pada akhir kan memang tidak ada, ya saya juga meyakini ya bahwasanya mahasiswa ini nggak ada yang bener-bener kayak biasanya bisa pasukan nasi bungkus, pasukan nasi kotak dan dapat. Kalau itu kan yang mengaku mahasiswa pakai ini ternyata bukan mahasiswa iya, kan. Tapi kalau mahasiswa yang ini saya yakini mereka ini bergerak secara organik. Tapi saat mereka sudah di lapangan, isinya dan sebagainya, ingat loh, mata-mata atau orang-orang yang disusupkan. Dan ini nggak cuma intel negara ya. Intel asing itu nggak ganteng kayak James Bond atau Ethan Hunt gitu loh. Mereka ini bisa saja adalah orang-orang yang di brainwash. Bahkan mereka tidak menyadari mereka ini menjadi antek asing. Seperti mempercayai bahwa melakukan pembukaan lahan di Merauke ini adalah sesuatu yang salah. Karena itu membabat pohon yang merupakan tempat tanah adat. Mereka itu di pikiran mereka kayak film-film Avatar mungkin yang pohonnya besar-besar dipotong. Nah, Merauke saja itu adalah dataran yang rendah, bukan di pegunungan. Dan kalaupun ada pohon, itu pohon-pohon yang bukan pohon-pohon di hutan tropis yang memang akan harus dipreservasi. Dan juga itu sesuatu yang pasti akan menjadi sebuah pilihan dari pemerintah akan juga melakukan itu. Sama seperti saat IKN dibangun. Mereka membayangkan itu adalah pohon-pohon besar yang dipotong, hutan-hutan seperti di film Tarzan yang terus kemudian dihilangkan. Ini adalah satu sesat pikir yang mereka itu tidak mau cari tahu. Tapi mereka sudah masuk kepada kemarahan. Dan ponsel mereka tentu saja ini sudah dipenuhi oleh hal itu. Lalu mereka akhirnya melakukan sesuatu yang merupakan trigger atau pemicu yang membuat mereka akhirnya melakukan sesuatu yang mereka katakan kemarahan. Bayangkan, ada seorang mahasiswa yang mengatakan ini adalah bentuk kemuakan kita. Karena selama bertahun-tahun pemerintah ini melakukan hal yang tidak benar. Prabowo baru 1,5 tahun menjabat. Bertahun-tahun itu berapa lama? Dan kalau iya, protesnya ya ke Solo sana atau ke Bu Mega. Lantas bagaimana cara? Karena kan gini ya Mas, maksudnya setelah banyaknya influencer dan juga banyak gelombang kemarahan di media sosial gitu, hingga hari ini seolah-olah kritis ini harus opposite gitu loh maksudnya. Kritis ini tuh harus... Ya itu tadi, karena mahasiswanya akhirnya terjebak menjadi poser. Tahu poser? Seseorang yang mungkin dia pakai baju Nirvana padahal cuma hafal 2 lagu seperti itu. Mereka pengen terlihat seperti fansnya Nirvana. Gak ada yang salah dengan kalian semua pengen terlihat seperti aktivis. Tapi saat kalian bisa meluangkan waktu, mencari tahu apa yang kalian perjuangkan, lebih dalam lagi mengerti. Jangan salah, saya dulu juga pernah turun ke jalan di umur saya saat itu, di tahun di tahun 1998, kita tahu bahwa dulu itu mahasiswa itu lebih mengerti tentang apa yang akan dilakukan karena mereka itu nggak gampang terpengaruh oleh sosial media yang memberikan informasi sepotong, half truth, yang membuat mereka akhirnya menjadi marah. Akhirnya mereka menyuarakan sesuatu yang bisa saja, kemungkinan besarnya itu bukanlah sebuah data dan fakta. Mas, tapi berbicara tentang demo berjilid-jilid ini ya, ini akan bergulir semakin besar kayak waktu demo Indonesia gelap ya kalau. Indonesia gelap kan cuma sekali 2 kali. Kalau ini itu pasti akan besar, lebih. tapi. Iya, makanya saya di sini harapkan pemerintah itu mengetahui bahwa ini adalah anak-anak muda yang marah. Dan kalau orang marah itu nggak akan bisa sembuh marahnya kalau dikasih tahu kalau apa yang membuat mereka marah ini salah. Mereka sudah marah. Benarkan saja mereka ini tadi. Dan ajaklah mereka ini untuk duduk dan ditanya apa yang menyebabkan kemarahannya. Ajak pentolan-pentolan mereka, orang-orang yang dianggap menjadi orang yang mereka anggap percaya ini tadi, ajak mereka juga ngobrol. Dan kalaupun akhirnya mereka menolak, sama seperti waktu dikatakan, ya udah ayo kita ke Papua, ngapain? Nah, orang pun akhirnya tahu kalau mereka ini baik. Dan akhirnya saat kemarin ini, kemarin ini akhirnya ada demo di Trisakti, orang-orang akhirnya mengatakan nih, baru keren nih anak-anak Trisakti. Anak-anak yang mengaku UGM, itu ternyata kalah sama anak-anak ini tadi. Mas, saya berbicara tentang yang membubarkan diri, diskusi. Membubarkan diskusi sekalian aja di topik kali ini. Menurut Mas Denny, maksudnya banyak rata-rata ya mahasiswa ini juga menyampaikan pasti kayak negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, tapi di momen membubarkan diskusi ini kok kayaknya agak. Even bahkan Panji Pragiwaksono di konten terbarunya rezim versus UGM ya kalau nggak salah, atau UGM versus rezim, dia mengatakan bahwa untuk menyampaikan sesuatu yang benar tidak bisa dilakukan dengan sesuatu yang mereka anggap ini keliru. Kalian tontonlah, itu bagus sekali. Dan Panji pun dulu juga ikut turun bersama dengan saya dan teman-teman yang lainnya karena saat itu ya kita tahu ini kesempatan terakhir saat Pak
Harto ini bisa diturunkan. Dan saya berpikir juga kalau seandainya mereka mau mencari tahu lebih baik lagi, sejatinya mereka ini bisa melakukan hal lebih baik daripada sekedar membubarkan diskusi. Bahkan saat salah satu dari anak-anak yang ada di situ dipertemukan dengan Ade Armando, oke, silahkan kalau kalian nggak setuju dengan Bang Ade di sini, tapi saya melihat bahwa saat dia berargumen bahwa ini 45 menit tapi nggak ada diskusinya, ya itu sama kayak kita nonton, misalkan kita nonton film Batman yang terbaru deh. Itu keluar Batmobile baru di 1 jam 20 atau 30 menit. Terus kalau kita berhenti di situ terus kita bilang, udahlah saya pulang aja. Batman-nya nggak naik mobil yang keren. Ya nggak akan ketahuan karena kalian akhirnya pulang. Itu dipertemukan dengan Mas Ade aja pada akhirnya perwakilan itu tetap menjadi hal yang lucu sebenarnya. Iya, karena mereka kalau menurut saya sih mereka hanya terpantik emosi dan mereka marah. Udah kadung marah, dilihat tonton sama orang, ada kamera. Mereka harus tunjukin mereka ini marah. Padahal akhirnya pas ditanya itu, ya udah ayo kita ikut ke Papua. Ngapain? Nah, itu kan sesuatu yang mahasiswanya di mana? Iya kan? Jangan-jangan kamu nyogok masuknya. Tapi saya nggak yakin juga yang bisa disogok gitu loh. Jadi kita jadi Mas, tapi maksudnya pada akhirnya apakah memang pada bukan orang-orang ya, maksudnya ada mahasiswa ini yang turun ke jalan menyuarakan kebebasan berpendapat atas nama masyarakat gitu, pada akhirnya kurang demokratis gitu dengan kita melihat percontohan. Iya, karena itu tadi dirusak oleh sosial media. Mereka sejatinya itu pure, di hatinya itu ingin agar pemerintah ini benar. Dan pemerintah memang sedang nggak benar gitu loh. Saya ingat ya, saya bukan pendukung pemerintah apapun yang terjadi. Kalau pemerintah salah, saya ikut katakan salah. Tapi cara mereka ini pun itu nggak boleh dipengaruhi oleh kondisi sosial media yang terus kemudian memerangkap mereka dalam bubble filter itu tadi. Dan hati-hati karena saya melihat bahwa ada sebuah upaya agar ini semua mengarah kepada itu tadi. Sebuah martyrdom. Gimana caranya kejadian kayak Agustus tahun lalu. Dan saya takutkan, ini udah Juni kan, nanti Juli. Kalau ini tidak segera diredam, nanti ada peringatan demo Agustus. Itu akan lebih parah lagi. Jadi kalau menurut saya di sini tetap, siapa yang harus mengambil langkah? Pemerintah. Kita tidak bisa menunggu adik-adik kita waras karena mereka masih muda dan dipengaruhi oleh adrenalin di dalam dirinya. Bahkan kita harus menjaga kemurnian perjuangan mereka ini tadi. Tapi orang-orang seperti saya, dan saya harap kalian salah satunya, ikut menjaga demonstrasi ini agar tidak menjadi sebuah ajang untuk memancing kekacauan dan sehingga martyrdom itu terjadi dan akhirnya terjadi sebuah upaya penggulingan yang saya yakin ini gak akan mungkin terjadi, tapi kekacauannya akan menghancurkan banyak orang. Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa dan salam.